Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang rekayasa sosial, perencanaan sosial, dan masalah sosial. Sebelum memulai presentasi, eh, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, yaitu Alianisha Syazwani. Yang kedua ada Yuki Ramadhani, dan yang ketiga ada Diva Putri Nabila, yang keempat ada Selvi Septiani, dan yang kelima ada Ulfa Petrisa. Pada kali ini kami akan menjelaskan 4 poin materi, dan poin pertama akan dijelaskan oleh Selvi. Kepada Selvi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada, maka akan dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Selanjutnya, masalah sosial menurut para ahli. 1. Menurut Suetomo, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. 2. Martin S. Wedberg, masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Selvi atas penjelasannya. Kita masuk ke penjelasan mengenai jenis-jenis masalah sosial yang akan dijelaskan oleh Yuki. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis masalah sosial. Yang pertama itu ada kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Dalam kemiskinan mempunyai faktor masalah, seperti faktor biologis, psikologis, dan kultural kondisi individu yang memiliki kelemahan biologis, psikologis, dan kultural. Dapat dilihat dari munculnya sifat malas, kemampuan intelektual, dan pengetahuan yang rendah. Kelemahan fisik, kurangnya keterampilan, dan rendahnya kemampuan untuk menggapai personal di sekitarnya. Lalu faktor struktural. Kemiskinan biasanya terjadi dalam masyarakat yang terdapat perbedaan antara orang yang hidup di bawah garis kehidupan dengan orang yang hidup dalam kemewahan. Next, selanjutnya itu ada kriminalitas. Kriminalitas adalah semua perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Kriminalitas yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun luar individu. Tindakan kriminalitas yang ada di masyarakat sangat beragam bentuknya, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Faktor penyebab terjadinya kriminalitas antaranya itu kemiskinan, kurangnya pendidikan, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, masalah keluarga, dan faktor psikologis. Next. Lalu ada pengangguran, yang mana sebuah golongan anggota kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang tidak bekerja namun pekerjaannya tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Faktor penyebab pengangguran itu jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan kerja tidak seimbang, kemajuan teknologi, keterampilan dan pengalaman pemohon tidak sesuai kriteria, kurangnya pendidikan, kemiskinan, PHK, persaingan pasar global, dan harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi. Next. Yang terakhir itu ada kesenjangan sosial.
yang mana ketidakseimbangan sosial yang menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam ekonomi. Kesenjangan sosial terjadi ketika ada ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, itu disebut kesenjangan sosial. Kesenjangan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial terjadi karena ada kebijakan pemerintah, ketidakadilan, rendahnya mobilitas sosial, dan adanya pencemaran lingkungan alam. Sekian saya kembalikan moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Yuki. Kita masuk ke materi mengenai perencanaan sosial yang akan dijelaskan oleh Diva. Kepada Diva dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada perencanaan sosial. Menurut Payaman, Jesimanjuntak, perencanaan sosial itu mengumpulkan fakta mengenai problem masyarakat, menganalisis data, dan mengambil keputusan logis mengenai opsi perencanaan mana yang lebih efektif dan paling memungkinkan untuk direalisasikan. Tujuan dari perencanaan sosial ialah merencanakan sebuah kebijakan atau program untuk mengatasi masalah. Oke, terima kasih kepada Diva. Selanjutnya masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai hubungan antara rekayasa sosial, perencanaan sosial, dan masalah sosial yang akan dijelaskan oleh Ulfa. Kepada Ulfa dipersilakan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara rekayasa sosial, perencanaan sosial, dan masalah sosial. Yang pertama yaitu ada masalah sosial sebagai pemicu rekayasa sosial dan perencanaan sosial. Masalah sosial muncul ketika kondisi dalam masyarakat, kemiskinan, pengangguran, atau ketimpangan, sehingga memunculkan kesadaran dengan kondisi ini yang mendorong upaya perbaikan melalui perencanaan sosial yang dirancang untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada perencanaan sosial sebagai alat dalam rekayasa sosial. Perencanaan sosial adalah proses menyusun strategi dan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Ini bisa dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat, atau komunitas lokal lainnya. Perencanaan sosial bertujuan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang ada di dalam yang terdampak. Selanjutnya yaitu ada dampak rekayasa sosial terhadap masalah sosial. Setelah perencanaan disusun, rekayasa sosial diterapkan sebagai metode untuk mengubah pola pikir, kebiasaan, atau sistem sosial agar masyarakat dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Upaya ini dapat dilakukan melalui edukasi, kampanye sosial, atau program pemberdayaan yang mendorong perubahan yang nyata. Adapun contohnya yaitu kemiskinan yang menyebabkan rendahnya kualitas hidup dan meningkatnya kesenjangan sosial. Untuk mengatasinya, diperlukan perencanaan sosial seperti program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dan lapangan kerja. Selain itu, rekayasa sosial dilakukan melalui edukasi kewirausahaan, pemberdayaan berbasis komunitas, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya. Dengan demikian, atau dengan strategi yang tepat, kemiskinan dapat berkurang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Ulfa. Dengan berakhirnya penjelasan dari Ulfa, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.